Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV. Hari ini bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan saya akan berbincang dengan dokter spesialis paru tentang bagaimana memutus kecanduan merokok. Sebelum saya membagikan informasi, tentunya tidak lupa kami ingatkan kepada Anda, pemirsa, untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, gerakan serentak 24 jam di seluruh dunia tanpa menghisap tembakau atau rokok digagas Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO setiap tanggal 31 Mei. Gerakan ini pertama kali digaungkan pada tahun 1987 dan bertujuan untuk menginformasikan bahaya rokok dan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Meski sudah dikampanyekan selama puluhan tahun, namun angka pengguna rokok masih belum juga menurun, pemirsa. Bahkan di Indonesia, penggunaan tembakau di Indonesia tergolong tinggi di kalangan dewasa dan juga remaja. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bahaya rokok dan cara memutus kecanduan merokok, mari kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Ya, gerakan yang diprakarsai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ditunjukkan untuk menyoroti kesehatan dan juga risiko lain terkait penggunaan tembakau. Tak hanya itu, WHO juga ingin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan masyarakat, serta memberdayakan pengguna tembakau untuk melakukan upaya berhenti melalui Commit to Quit dan ajakan kampanye lainnya. Namun meski setiap tahunnya peringatan Hari Tanpa Tembakau telah dilakukan, dan dampak negatif penggunaan rokok sudah dipaparkan secara masif, perokok kerap kali kesulitan untuk meninggalkan ataupun mengurangi kebiasaan merokok. Padahal, kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitarnya, seperti gangguan kardiovaskular yang meliputi penyakit jantung dan stroke, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, penyakit lambung, tulang keropos atau rapuh. Risiko penuaan dini juga mengancam para perokok aktif, di samping masalah pada organ reproduksi dan gangguan psikologis. Namun benarkah kebiasaan merokok sulit dihentikan? Faktor apa saja yang membuat seorang perokok bisa menghentikan kebiasaannya tersebut? Untuk mengetahui informasi lebih dalam, mari simak ulasannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan juga cara memutus kecanduan merokok, sudah bersama saya di studio Dr. Mukhtar Ihsan, dokter spesialis paru konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Mukhtar dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini di program Ayo Sehat sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Mukhtar, hari ini Hari Tanpa Tembakau sedunia. Kita sudah tahu, beberapa orang, semua orang mungkin sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya. Betul. Dan banyak zat-zat juga yang berbahaya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, Dr. Mukhtar. Zat-zat berbahaya ini akan menyebabkan apa terhadap tubuh kita? Ya, terima kasih Mas El. Jadi memang rokok ini adalah suatu bahan yang mengandung zat tembakau. Tembakau kemudian mengalami pembakaran. Nah, itu menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Zat-zat itu ada sekitar 4.000 zat kimia yang terkandung di dalamnya itu. Banyak ya, dok? Banyak ya. Nah, kemudian bisa menimbulkan risiko terjadinya penyakit. Nah, itu misalnya pada organ paru dan pernapasan itu bisa terjadi kanker. Nah, dan kanker juga bukan hanya pada paru, pada organ lain juga bisa karena merokok tersebut. Kemudian selain kanker pada paru ada namanya PPOK atau asma, itu menjadi pencetus asma. Oh, baik. Ya, kemudian pada organ lain misalnya sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit misalnya penyakit koroner, jantung koroner. Jantung koroner. Kemudian sistem saraf pusat bisa menimbulkan stroke, ya kan?
Kemudian pada ibu hamil juga bisa itu menimbulkan bayi lahirnya rendah, ya kan? Nah, kemudian juga pada lambung. Nah, ini kan sekarang hari tanpa tembakau Ya, sedunia. no World No Tobacco Day ya, hari tanpa tembakau sedunia ini Betul. hari ini ya. Dan pasti. betul bahwa 24 jam tanpa rokok. Ya, Kan kita bicara mengenai orang-orang yang biasanya merokok. Betul. Kira-kira ada nggak sih dok yang terjadi pada tubuh si individu yang merokok ini saat 24 jam ini tidak merokok? Ya. Ada perbedaan nggak? Yang biasanya dia merokok. Jadi menurut penelitian begini, setelah seseorang misalnya berhenti merokok, maka setelah 20 menit berhenti, maka terjadi penurunan kadar nikotin. Baik. Kemudian tekanan darah dan juga jantung mulai membaik. Nah, setelah 12 jam itu nikotin hampir habis, setelah di metabolisme namanya. Kemudian tentu pembuluh darah dan jantung juga semakin membaik. Nah, kalau udah 24 jam itu sudah nikotin sudah di metabolisme semuanya, kadar CO juga sudah kurang. Jadi memang ada menurut penelitian efek setelah berhenti merokok selama 24 jam. Apalagi kalau makin lama ya, tentunya makin baik lagi. Betul. Tapi kebanyakan memang masih agak sulit ya. Iya, betul. Ya. Nah, dokter juga menangani pasien yang ingin berhenti merokok. Iya. Tapi kita harus lihat dulu yang mau lewat nih pemirsa, jadi jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat masih bersama dengan Dr. Mukhtar. Nah, Dr. Mukhtar, dokter kan juga menangani pasien yang merokok ya, dan mereka datang ke dokter dan ingin berhenti. Betul. Kira-kira pasien yang datang ke Dr. Mukhtar itu sudah dalam tahap apa, dok? Apakah sudah beratkah atau bagaimana? Biasanya ya sebagian besar itu mereka sudah mengidap berbagai penyakit paru ya, terutama biasanya kanker paru atau PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Jadi gejalanya itu sesak, batuk-batuk yang berkepanjangan begitu. Kalau untuk di tempat dokter menerima pasien ini, apakah betul dok, jika ingin melakukan atau ingin berhenti merokok, ini tidak hanya dibutuhkan dokter spesialis paru saja, dan ini dibutuhkan psikolog atau mungkin dokter yang di bidang kejiwaan, dan juga rehabilitasi medik. Ini bagaimana penjelasannya dok? Jadi memang untuk berhenti merokok itu kita biasanya satu tim ya. Ada dokter paru, kemudian ada dokter spesialis jiwa juga atau psikolog atau juga dokter spesialis rehab medik. Nah, mengapa harus sebaiknya ada tim? Karena begini, untuk berhenti merokok seseorang itu harus memerlukan motivasi yang sangat kuat. itu motivasi ini yang paling penting. Harus ada niat dulu, motivasi. Ya, kemudian didukung oleh keluarga dan teman-teman dekatnya. Baik. Nah, untuk memaintain motivasi itu kadang-kadang memerlukan bantuan dari seorang dokter spesialis kejiwaan ya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya berhenti merokok itu bisa timbul gejalanya withdrawal, artinya timbul rasa sedih, frustasi, bahkan depresi. Nah, itu perlu juga insecure ya dok? Ya, teman-teman spesialis jiwa itu ikut menangani. Nah, ada juga pada waktu program berhenti merokok itu ada salah satu program misalnya exercise terapi. Nah, ini kan teman-teman dokter spesialis kedokteran rehab medik itu yang berperan untuk melatih para teman-teman yang ingin berhenti merokok tersebut. Jadi memang satu tim lah idealnya begitu ya. Jadi lebih istilahnya lebih menguatkan si pasien, lebih motivasinya komprehensif ya. Lebih komprehensif. Baik. Nah, kita ingin tahu, pemirsa dan saya juga ingin tahu dokter, kalau untuk tahapan nih, misalnya dokter sedang praktek, tiba-tiba ada individu mungkin atau pasien ya. Dok, saya pengen berhenti merokok nih. Nah, tahapan yang diberikan oleh Dr. Mukhtar itu bagaimana dok? Mungkin dari diberikan resep atau mungkin harus ini ke depannya bagaimana? Silakan dokter. Ya, memang untuk misalnya ada pasien datang dan pasien tersebut berkeinginan untuk berhenti merokok, maka kita harus membantu untuk menangani pasien tersebut. Ya, biasanya kita pertama ada 5 tahap ya. 5A. 5A itu pertama S atau menanyakan. Jadi menanyakan secara detail mengapa dia ingin berhenti merokok, lalu dia selama ini merokoknya sudah berapa lama, berapa batang per hari, sehingga dari situ kita bisa mengetahui situasi dari pasien tersebut.
Ya, kemudian setelah itu adalah di advice. Jadi setelah itu dibikinlah suatu anjuran. Oh, begini harus bagaimana tahap selanjutnya. Ya, kemudian ya setelah itu di-ring bagaimana program berhenti merokok selanjutnya. Baik. Nah, kemudian juga dievaluasi bagaimana selama program tersebut apakah mengalami dropout, artinya kadang-kadang kan motivasinya menurun. Iya betul. Makanya dibutuhkan si psikolog dan juga jadi itu ya, rehabilitasi medik ya. Sampai beberapa terus supaya pasien terus benar-benar melaksanakan program berhenti merokok dengan tuntas begitu. Baik. Kira-kira berapa lama, Dok? Itu untuk 5 tahap itu ya? Tergantung pada pasien juga ya. Karena ada juga pasien yang membutuhkan, misalnya dia ingin berhenti merokok tapi mungkin lingkungan sekitarnya belum mendukung. Jadi itu membutuhkan waktu yang lebih lama tentunya. Kalau mau tidak mau dia harus betul. Saya keluar dulu deh dari lingkungan ini gitu, biar bisa berhenti merokok. Relatif ya. Baik. Sejauh ini apakah cukup efektif, Dok? Ya sebetulnya kalau pasien yang ini berhenti merokok taat atau mengikuti program cukup efektif. Wah, mantap. Iya. Asal tadi di-maintain motivasinya, lalu programnya dijalankan dengan harus selalu dipantau berarti ya, Dok ya. Jangan sampai tiba-tiba lagi ngejalanin tahap nyuri-nyuri. Ya takutnya ada gangguan pengaruh dari luar ini. Betul. Nah, berikutnya saya dan juga Dokter Mukhtar ini akan membahas mengenai mitos fakta. Dokter, ini ada properti, monggo boleh dipegang, Dokter. Oh gitu. Kalau seandainya mitos atau fakta bisa langsung ditunjukkan ke kamera, langsung diberikan penjelasan. Oh iya. Yang pertama, Dokter, ini berhenti merokok membuat badan gemuk. Mitos atau fakta, Dokter? Ya sebetulnya itu adalah mitos ya. Mitos, pemirsa. Silakan penjelasannya. Jadi sebetulnya gini, mungkin orang kan biasanya merokok, lalu dia berhenti. Kemudian karena tidak ada aktivitas lain, biasanya kan merokok kan ada aktivitasnya, megang rokok. Nah, beralih ke makanan, ngemil misalnya. Betul. Ya, tapi sebetulnya bukan karena berhenti rokoknya yang membuat, jadi karena kebiasaan yang mengalihkan dari rokok ke makanan. Ya, sebenarnya itu kan bisa dikendalikan, ya. Betul. Bisa dikendalikan. Betul. Makanan yang berlebihan tersebut, ya. Baik. Oke. Berikutnya, Dokter. Ya. Mitos atau fakta, Dokter Mukhtar, jika sudah pernah berhenti merokok kemudian gagal, berarti memang tidak bisa. Bagaimana ini, Dok? Itu mitos. Itu mitos, pemirsa. Silakan. Jadi sebetulnya mengapa mereka gagal itu adalah kembali tadi, mungkin dia motivasinya menurun karena motivasi ini adalah up and down. Jadi pada saat down ya tentu apalagi tidak ada yang mensupport dari lingkungan terdekatnya, baik itu keluarga maupun teman-temannya, ya motivasinya menurun, akhirnya gagal. Nah terus dia merasa wah memang saya nggak bisa. Nah berarti kembali harus ada motivator. Harus ada motivator deh. Baik itu dari tim dokter ataupun dari keluarga dekat ya, Dok ya. Kita harus menyertakan keluarga dan mungkin lingkungan terdekat yang lainnya ya. Oke, Dokter. Terakhir nih, Dok. Jadi sebenarnya apa yang harus diperhatikan saat seseorang sudah memutuskan untuk berhenti merokok, dan mungkin sekalian juga, Dok, pesan di Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Silakan, Dokter. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau seandainya ada seseorang yang berniat untuk berhenti merokok, maka yang harus yang harus dikuatkan adalah motivasi. Baik. Motivasi mengapa harus berhenti merokok. Biasanya harus membuat kalkulasi manfaat dan risiko seandainya dia meneruskan rokoknya. Nah, di situ nanti akan kelihatan mana biasanya manfaatnya lebih besar kalau dia berhenti merokok. Nah, kemudian motivasi tadi didukung oleh lingkungan terdekat, terutama keluarga dan teman-teman. Nah, tentu dibantu oleh kami sebagai dokter. Kami sebagai dokter paru dimanapun ada di Indonesia ini, insya Allah akan membantu teman-teman yang ingin berhenti merokok. Silahkan datang ke kami untuk kita bantu bagaimana ada programnya nanti. Nah, sehubungan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, maka ada beberapa pesan. Yang pertama adalah bagi yang belum merokok, jangan coba-coba merasakan rokok, karena nanti kalau sudah coba kecanduan nanti susah menghentikannya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah merokok, maka kita anjurkan untuk mulai berniat dan melaksanakan program berhenti merokok. Insya Allah kita bantu. Apalagi pada saat ini ada
pandemi COVID ya. Iya, betul pemirsa. Maka berdasarkan berbagai penelitian, perokok lebih rentan untuk Terkena COVID dibanding yang bukan perokok. Itu pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sama-sama, Mukhtar Mas. untuk informasinya. Semoga semua informasi yang diberikan oleh Dokter Mukhtar ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Nah, pemirsa jangan beranjak dulu karena selepas jeda, rekan saya Adisti Larasati dan selebritas Cory Pamela ini akan berbagi info dan juga tips bagaimana cara menjaga kualitas udara di tengah pandemi saat berkendara ataupun di dalam ruangan. Jadi, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda.